Disinilah dimulai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja wafat. Semua para sahabat mengurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian umat Islam ada di Sakifah Bani Sa'idah. Kaum Ansor dari suku Aus dan Khazraj berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Mereka membicarakan tentang kepemimpinan sepeninggal wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Abu Bakar, Umar pun mendengar tentang hal itu. Kemudian datanglah sahabat Umar, Abu Bakar, dan sebagian para sahabat datang ke Sakifah Bani Sa'idah, mendatangi sahabat kaum Ansor di kala itu. Banyak argumen terjadi di sana. Ada perdebatan kecil bagaimana siapa yang akan memimpin umat Islam karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Di Sakifah Bani Sa'idah, para sahabat dari kaum Ansor mengajukan, yaitu Sa'ad bin Ubadah, sang pemimpin muda dari kalangan kaum Ansor. Kemudian dari sahabat kaum Muhajirin pun Abu Bakar mengajukan pemimpin, yaitu Umar bin Khattab dan Zubair bin Awwam. Ada perdebatan kecil, tetapi sahabat Umar melihat ada situasi yang sedikit membuka peluang Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Kemudian Umar bin Khattab pun berkata, "Wahai Abu Bakar, bukalah tanganmu wahai Abu Bakar. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruhmu menjadi imam solat bagi kaum muslimin? Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah percaya kepadamu mengenai soal agama, maka kami akan mempercayai engkau untuk urusan keduniaan. Kami serahkan urusan kepemimpinan ini kepada engkau. Engkaulah orang yang kedua yang berada dalam gua waktu itu, dan engkaulah orang yang paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kami." Kemudian diangkatlah tangan Abu Bakar oleh sahabat Umar. Dibaiatlah Abu Bakar waktu itu dengan secara aklamasi. Artinya langsung dipilih langsung oleh umat Islam di kala itu, diprakarsai oleh Umar bin Khattab dari kaum Muhajirin, kemudian Sa'ad bin Ubadah dari golongan Ansor, Zubair bin Awam. Dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq di kala itu, dibaiatlah oleh umat Islam kala itu. Tetapi seluruh sahabat senior waktu itu tidak semua hadir, terutama sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu an. Karena sebagian umat Islam mengatakan bahwasanya yang pantas menjadi pemimpin pengganti Rasulullah adalah sahabat Ali. Beliau sekaligus menantu serta sepupu dan anak orang pertama as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam dan percaya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Berlanjut ketika seluruh umat Islam membaiat Abu Bakar As-Siddiq, banyak sekali kejadian-kejadian ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak taat kepada aturan Islam. Di antaranya adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian memerangi orang-orang yang mengaku nabi palsu. Maka di kala itu banyak terjadi peperangan, di antaranya yaitu perang Riddah dan perang Yamamah. Abu Bakar As-Siddiq menumpas semua orang-orang yang tidak taat kepada aturan Islam, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membentuk 11 brigade, 11 panglima. Di antaranya panglima yang terkenal adalah Khalid bin Walid.
Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun memerangi orang-orang yang tidak taat kepada aturan Islam kala itu, sehingga tumpaslah semua orang-orang yang tidak taat pada aturan Islam, terutama nabi-nabi palsu yang mengaku nabi. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab, sampai dia bisa, artinya membuat sebuah ayat yang menandingi Al-Quran seperti surah Al-Fil. Kemudian prestasi selanjutnya yaitu kodifikasi Al-Quran yang diprakarsai oleh para sahabat senior. Kenapa? Sebabnya ada kodifikasi Al-Quran di kala itu. Karena waktu ketika peperangan terjadi, banyak para hufat atau para hafiz Al-Quran yang wafat pada kala itu, sehingga para sahabat pun mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar, khalifahnya kala itu, untuk membentuk tim menulis ayat Al-Quran. Ditunjuklah Zaid bin Sabit untuk menjadi koordinator umat Islam menulis ayat-ayat Al-Quran. Dikumpulkanlah oleh Zaid bin Sabit dari tulang belulang, dari pelepah kurma, batu, dan para hafiz dikumpulkan menjadi satu, ditulislah ayat Al-Quran, walaupun di kala itu tidak sempurna. Kemudian prestasi selanjutnya yaitu adalah tentang perluasan wilayah. Tentang perluasan wilayah, karena dikala Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah SAW belum sempat meluaskan wilayahnya sampai keluar Eropa. Tapi di ketika kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar bisa melaksanakan hal itu. Nah, dari ini kita harus tahu juga bahwasannya secara bahasa khulafa itu bentuk jamak daripada khalifah. Khalifatun berarti pemimpin, sedangkan Rasyidin berarti yang mendapat petunjuk. Secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat, yang memimpin berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, dari sekelumit penjelasan ini, Bapak harap kalian bisa memahami dan bisa menganalisis dan bisa menceritakan kembali, menjelaskan kembali peristiwa yang terjadi sebelum diangkatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kala itu, dan ketika proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Mudah-mudahan dari penjelasan Bapak ini, anak-anak sekalian bisa memahami apa yang ada di dalam media pembelajaran kali ini. Jadi tugas kalian sekarang adalah menjelaskan kembali apa yang telah Bapak jelaskan, ya. Sebelum untuk minggu depan, tugas kalian adalah menjelaskan kembali apa yang telah Bapak jelaskan. Tapi sebelum Bapak akhiri, Abu Bakar As-Siddiq ini sebelum masuk kepada Islam itu mempunyai dua. Ketika Rasulullah SAW beliau masuk Islam, Nabi Muhammad memberi nama Abdullah, dan gelarnya ada dua, yaitu Al-Atiq dan Abu Bakar. Dan Abdullah dan Abu Bakar ini adalah anak daripada Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Khalid bin At-Taimi bin Fahar Al-Quraisy. Beliau lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Artinya masih lebih tua Rasulullah SAW, dan perawakannya kurus serta kulitnya putih. Ini sekilas tentang profil daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah Bapak jelaskan ini, kesimpulannya bahwasannya proses pemilihan Abu Bakar itu dilakukan oleh umat Islam kala itu, ditunjuk oleh umat Islam karena merasakan kemampuan bahwasanya Abu Bakar berhak menjadi pemimpin di kala itu, dan itu perlu dicontoh untuk saat ini. Kemudian